kita tuh sebenarnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Terkait tapera mungkin aku bilang aku nggak ada pro-pronya terhadap tapera itu. Posisi aku jelas aku kontra terhadap yang namanya tapera. Rumahnya aja belum ada tapi Programnya udah ada. Nah, gitu. ya kita ganti pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast hari ini, yang mana sekarang kita bakalan membahas isu yang sedang menarik akhir-akhir ini, yaitu tentang tapera. Yang mana apakah tapera ini bakalan menjadi solusi bagi masyarakat atau malah menjadi beban bagi masyarakat. Nah, yang mana kita nanti bakalan membahas kebijakan mengenai tapera, pro kontra apa saja yang bakalan ada dalam program pemerintahan ini, serta apakah ada perbandingan dengan kebijakan yang serupa di negara lain. Oke, hari ini saya Nazwa Salsabila Bilkis tidak sendirian, yang mana kali ini saya ditemani oleh kedua narasumber yang begitu keren, yang begitu inspiratif, kemudian juga yang sudah hadir di acara kali ini. Oke, sebelumnya kita bakalan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah datang di acara ini, yaitu yang pertama ada dari Kak Jazul. Oke, sebelumnya aku persilakan buat Kak Jazul buat perkenalan. Terima kasih Bilkis. Halo semuanya teman-teman. Kenalin, aku Ahmad Jazuli dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dari Universitas Islam Indonesia, yang dimana tahun ini aku diamanahi sebagai Kepala Divisi Kajian dan Aksi Strategis, yaitu Kastrat. Kemudian Oke, lanjut ke Kak Raffi. Oke, thank you Nazwa atas waktunya ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Muhammad Rafi Alifanto. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sejarah angkatan 2022, yang dimana tahun ini aku diamanahi sebagai Kepala Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Undip 2024. Nah, aku jujur ya sangat senang gitu diundang oleh teman-teman dari UI, oleh Mas Jazul, dan juga bisa berkolaborasi bersama gitu dengan teman-teman. Pengalaman baru, new experience banget bagiku bisa hadir di dalam podcast teman-teman di sini gitu. Oke nih, sebelum kita masuk ke acara yang lebih detail lagi, sebelumnya kan udah kita ketahui nih bahwa ada isu yang emang sedang gempar banget dan booming saat-saat ini, yaitu tentang isu tapera. Oke nih, untuk Kak Jazul serta Kak Raffi, bagaimana sih pendapat tentang isu tapera ini? Oh, saya dulu. Oke. Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, sebuah diksi yang bagus ya, yang digaungkan oleh pemerintah untuk agar masyarakat itu bisa mempunyai rumah di kemudian hari. Di dalam tapera ini perlu adanya kajian ulang gitu, perlu adanya pemerintah itu melihat lagi ke masyarakat bahwa tabungan yang mereka maksud itu bisa saja menjadi beban gitu, karena kita ketahui bahwa banyaknya gaji masyarakat itu udah banyak potongan-potongan. Kalau di total mungkin lebih dari 10% mungkin ke atas. Jadi sekiranya jikalau tapera ini emang membantu masyarakat gitu, tapi dalam fakta lapangan itu masih banyak masyarakat tuh yang menolak gitu, masih banyak masyarakat yang menentang hal tersebut. Karena mereka masih merasa terbebani gitu ya, Kak. Karena saking banyaknya udah potongan dari PPh 5% dan lain-lain itu membebani masyarakat itu. Kalau bisa dibilang tapera ini ya ada diksinya dalam masyarakat tuh beredar tambahan penderitaan rakyat mungkin gitu. Mungkin dari Bung Raffi bisa memberikan pandangannya? Ya, terima kasih Bung buat sambutan lah ya, bisa dibilang ya gitu ya. Menilik terkait tapera gitu. Tapera sendiri kan kalau secara yuridiktif itu memang sesuai dengan cita-cita dan juga amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1, yang dimana negara dan hak tiap orang itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Nah, tapera sendiri memang di situ berusaha untuk menyediakan yang namanya kita bilang sebagai tempat tinggal dan rumah yang layak bagi bagi masyarakat Indonesia gitu, terutama yang memang berpenghasilan rendah ke bawah gitu kan. Nah,
Tapi pada nyatanya Tapera sendiri tadi sesuai dengan apa disampaikan oleh Bung Jazul juga gitu, bahwa ya masih banyak gitu kontradiksi, masih banyak hal-hal yang memang bisa dibilang suatu hal yang polemik gitu di tengah masyarakat itu. Dari pertama skema penghitungannya, penghimpunan dananya itu kan suatu hal yang menurut teman-teman gitu di pergerakan ya masih bisa dikatakan ya ini suatu hal yang dibilang scam gitu, penipuan gitu terhadap masyarakat sendiri juga gitu kan. Bahkan aku sempat awalnya mikir, wah dengan kayak gini kayaknya bisa nih nanti kebeli gitu rumah di Menteng. Oh tapi ternyata dihitung-hitung 100 kali reinkarnasi baru bisa kebeli rumah di Menteng gitu. Bergenerasi dulu kan, baru tuh reinkarnasi gitu kan, akhirnya kebeli juga 100 kali reinkarnasi gitu, baru bisa kebeli rumah di Menteng gitu. Oke nih, untuk Kak Jazul, apakah ada tambahan terkait pandangan Tapera yang sudah dijelaskan sebelumnya? Pandangannya itu, mungkin saya melihat secara ini subjektif saya ya, melihat Tapera ini sistemnya itu bisa dibilang kayak mirip BPJS gitu, yang dimana asas gotong royong yang digaungkan oleh pemerintah, si kaya itu membantu si miskin, di BPS juga begitu. Cuma kalau gotong royong membangun rumah gitu, meskipun orang kaya sekalipun kalau dikasih rumah pasti mau gitu. Jadi kalau di BPJS itu kan kayak saya mengutip dari perkataan Dokter Iriawan, dia mengatakan bahwa ideologi orang kaya itu di dalam BPJS itu nggak apa-apa deh uang gue ini kepake buat orang karena masalah kesehatan gitu, hidup dan mati gitu. Sedangkan kalau untuk rumah itu sedikit banyak kayak siapa sih yang nggak mau dikasih rumah gitu. Nah di dalam Tapera tuh juga begitu, kayak jadi uang yang dikumpulkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tuh bukan disubsidikan, kayak dialokasikan untuk yang para si miskin. Jadi si kaya ini uangnya tuh kayak membantu si anggap berpenghasilan rendah gitu. Kayak begitu juga dengan BPJS. Kalau kita hitung-hitung secara matematika polos ya sangat tidak mungkin ya Bung Raffi bisa dengan potongan 3%. Anggaplah uang gaji masyarakat Indonesia itu pukul rata 5 juta. 5 juta itu 3% mungkin 150.000. 150.000 dikali 12 itu aja 12 bulan dalam setahun itu kayak masih angka yang kecil. Sedangkan di dalam Tapera tersebut itu ada kalau nggak salah batas tenor maksimalnya itu 30 tahun gitu. Dan itu masih angka yang tergolong di bawah 100 juta gitu. Kalau yang 5 juta gitu. Dan itu sangat tidak memungkinkan gitu. Mungkin dari Bung Raffi bisa menambahkan. Ya, kalau menurut tadi Bung Jazul ya terkait dengan Tapera itu mirip dengan BPJS, tapi kalau saya menyatakan ya serupa tapi memang tak sama gitu. Karena apa? Karena dari BPJS sendiri itu mekanismenya memang berbeda dengan apa yang ada di dalam Tapera gitu. Kalau Tapera itu berdasarkan memang potongan gaji sebesar 3%, yang dimana kalau BPJS itu dihitungnya berdasarkan kelas-kelasnya. Ada memang kelas-kelas yang semakin dia tinggi gajinya, dia bakal semakin lebih mahal gitu dalam pembayaran iuran BPJS-nya. Namun di dalam Tapera sendiri ini memotong hanya 3% dari gaji gitu, dari gaji yang memang jadi bisa dibilang rata gitu. Misalkan memang tadi dikatakan ada 5 juta atau kita bisa 10 juta dan sebagainya, ya dipotongnya tetap bukan 3%, 2,5% yang nanti bakal di 0,5% ya itu bakal dikasih kepada tanggung jawabnya oleh perusahaan yang memberi pekerja. Itu yang membedakan gitu kepada Tapera dan juga kepada BPJS gitu. Nah terkait dengan mekanisme yang ada juga terkait Tapera ini sendiri pun aku melihatnya ini bakal banyak kontradiktif dan juga banyak polemik gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau bisa dilihat ini skemanya adalah skema gali lubang tutup lubang. Ini mirip kayak skema Ponzi gitu kan, yang memang dimana Tapera itu cuman menghimpun dana, yang dimana dia sebenarnya itu tidak berusaha untuk menyalurkan membangunkan rumah gitu sebenarnya. Karena kalau bisa dilihat di dalam diksi dan juga di dalam undang-undang yang tertera, Tapera sendiri itu bukan untuk menyediakan rumahnya. Nah ini kan sebenarnya unik. Karena kalau kita bicara secara ekonomi dasar, ada supply ada demand gitu. Sedangkan pemerintah tuh udah memberikan yang namanya demand-nya, tapi tidak memberikan supply-nya. Supply-nya itu apa? Rumahnya tersebut. Nah, ini produk ini yang sebenarnya agak cukup aneh gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dilakukan gitu. Nah, ini pemerintah mau buat di mana? Masa buatnya misalkan kita katakanlah ada rumah di Jakarta. Mau buatnya di mana? Apakah misalkan kita makin jauh gitu, nanti ke Rangkas Bitung misalkan ke daerah Banten, ke Serang, ke Cilegon, makin jauh. Nah,
ini yang sebenarnya jadi problematika gitu tuh. Pemerintah memang beberapa kali gitu memberikan dan juga membangun perumahan-perumahan murah. Salah satu contohnya gitu ada di Cikarang gitu, di daerahnya di daerah Jawa Barat itu, Cikarang di Kabupaten Bekasi itu rumah-rumah murah yang memang dicanakan oleh pemerintahan Jokowi itu terbengkalai. Terisi berapa persen doang. Oh, berarti Di itu bawah gagal. 10%. Itu masuk gagal. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah itu cuma menyediakan memang rumahnya, tapi tidak menyediakan seperti fasilitas-fasilitas menunjang yang memang ada seharusnya di sebuah kota yang baru. Nah ini yang kegagalan yang menurutku Tapera sebenarnya pada akhirnya tidak bisa membantu membantu pemerintah untuk menyelesaikan tujuannya, yaitu menyelesaikan backlog, menyelesaikan kekurangan ketersediaan rumah yang mencapai 9 juta kepala keluarga yang ada di Indonesia saat ini, seperti itu. Oke, sebelumnya juga sebenarnya ada kontra mengenai sasaran atau targetnya itu untuk siapa sih? Karena kan di sini sebenarnya untuk orang yang berpenghasilan masyarakat rendah. yang berpenghasilan rendah. Nah, untuk orang yang mempunyai rumah itu sebenarnya kayak gimana sih mekanisme untuk memberikan dana kepada target Tapera ini gitu? Perlu kita ketahui bahwa adanya kan semua orang ini anggap peserta Tapera ini semuanya pasti salah satu di antara mereka itu pasti udah punya rumah gitu. Iya. Dan dipertanyakan itu kenapa yang orang yang udah punya rumah harus ikut Tapera lagi. Itu bisa dikatakan bahwa pemerintah ini masih kurang menyusun atau memperkerucut target-target pemberian Tapera tersebut. Mekanismenya itu bisa kita katakan bahwa setiap pekerja itu dipotong gajinya itu iuran itu 3%, yang dimana seperti Bung Raffi bilang 2,5% itu ditampung oleh para pekerja, 0,5% itu diberi oleh perusahaan. Dan juga perlu kita ketahui bahwa adanya 3% total itu untuk pekerja mandiri atau kayak seperti influencer atau freelance ya. Itu dapat 3% total potongan. Dan itu masih dipertanyakan transparansinya. Benar. Karena kalau kita lihat dari ke belakang banyaknya trauma yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan layanan-layanan seperti Jiwasraya, asuransi. Dengan adanya traumatik yang diberikan itu, masyarakat tuh mulai kayak skeptis sama pemerintah. Malah kayak jadi trust issue juga. Trust issue. Gitu kan. Sudah hilangnya krisis kepercayaan masyarakat sama pemerintah itu udah makin gapnya itu makin gede gara-gara pemerintah ngasih kebijakan tapi ujung-ujungnya tuh bakal kayak transparansinya tuh kurang. Oke nih, sebelumnya kan udah yang dijelasin sama Kak Jazul, serta Kak Raffi tentang bagaimana sih mekanisme terkait tentang Tapera itu juga, terus apa itu Tapera, serta udah dijelasin juga nih manfaat yang udah dijelasin dari kakak-kakak itu. Terus kita bakalan masuk nih ke pro kontra dari Tapera. Oke nih, sebelumnya kan pasti program Tapera ini bakalan banyak banget yang namanya pro serta kontra dari program ini gitu kan Kak. Misalkan salah satunya yaitu misalkan kayak pro-nya itu memungkinkan akses perumahan bagi masyarakat, meningkatkan stabilitas perumahan. Nah, untuk kontra sendiri juga mengandung kritik pada manajemen dana, seperti memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana serta kurangnya transparansi dana. Oke, menurut pandangan kakak-kakak ini sebenarnya masalah apa sih yang bakalan ada dari program Tapera ini gitu? Ya, aku duluan ya pertamanya Mas Yuzul. Terkait Tapera mungkin aku bilang aku nggak ada pro-pronya terhadap Tapera itu. Aku jelas posisiku Nggak ada di sini, nggak ada, aku nggak ada mau netral ini. Posisi aku jelas, aku kontra terhadap yang namanya Tapera ini karena merupakan tanggungan penderitaan rakyat, bulat banget gitu. Kenapa aku bilang dikatakan sebagai kontra gitu? Karena dari aspek keekonomian gitu kan, Tapera ini dapat menyebabkan kalau bisa dibilang adalah potensi kerugian negara itu sampai 1,2 triliun karena hilangnya daya beli masyarakat.
kita ambil contoh, tadi kan sudah disebutkan juga Mas Jazul gitu. Ada potongan-potongan dana. Nah, potongan dana yang ada itu bukan cuma Tapera, ada banyak lagi, ada PPN, ada lain sebagainya. PPN ya itu PPN sekarang 12% kan, ingat gue ya? Iya. 11%. 11 ya? Ya sekitar situ ya. Ya PPN itu 12% kalau nggak salah. Oh iya, iya. 2025 bakal diterapin. Ya di atas 10% lah ya, Di di atas atas 10%, nanti ada tanggungan lagi, iuran segala macam, cicilan motor segala macam. Nah, kita apa ya? Kita coba lihat aja. Berapa sih persen masyarakat itu punya uang gitu. Ya kan? Itu akan menurunkan daya beli masyarakat. Yang mana pada akhirnya masyarakat nanti ekonomi lesu dan lain sebagainya. Yang disalahkan siapa lagi? Ya rakyat lagi gitu tuh. Kenapa nggak di ini? Ya karena pada dasarnya mekanisme dari pemerintah itu menurutku sangat-sangat basi, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak bisa memikirkan gitu bahwasanya ini nggak bakal sustain gitu ke depannya. Karena dengan mekanisme ala Ponzi tersebut gitu, pemerintah tuh pasti menurutku juga tidak dapat memberikan perumahan yang memang layak gitu bagi masyarakat gitu. Apalagi sampai saat ini belum ada ikhtiar dan juga niat dari pemerintah untuk membangun perumahan-perumahan baru yang dimana diperuntukkan untuk Tapera itu sendiri. Rumahnya aja belum ada tapi Programnya udah ada. Nah, gitu. ini kan jadi Mungkin pemerintahnya juga bingung dananya dari mana gitu kan. Nah, karena ditanya ini, gitu ini kan. unik nih. Ini kalau dibicarakan seperti ini. Terkait dengan permasalahan permasalahan ini, sebenarnya dengan mekanisme ini pemerintah tuh sebenarnya nggak perlu adanya namanya gotong royong dari masyarakat. Karena pemerintah harus melakukan political will dan juga memang mengucurkan dana ke sana. Ini kan hak hidup masyarakat yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu sudah dijelaskan dan memang termaktub di dalam situ bahwa negara dan masyarakat itu dapat dan harus perlu untuk mendapatkan haknya terhadap kehidupan yang layak. Nah, hal ini yang tidak didapat dan juga tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk itu aku rasa ya terkait dengan hal ini aku sama sekali gak ada pro-nya terkait Tapera. Jelas ini program yang harus dibatalkan karena memang sangat memberatkan masyarakat, kecuali memang nanti ada kebijakan dan juga pemerintah merevisi cara dalam melakukan kebijakan ini agar tidak kita lihat seperti sekarang ini ya. Ini ya kalau bisa dibilang ya serampangan, tidak asal jadi aja kebijakan gitu kan, digaungkan ke masyarakat dengan diksi dengan betul, diksi yang bagus. Maaf Bung, aku potong. Ya, Padahal kalau kita lihat gaji masyarakat kita itu relatif kecil gitu, dipotong sudah banyaknya hingga 2 digit persen gitu. Kemudian pas masyarakat mendapatkan uang dan ingin membeli itu kena potong pajak lagi gitu. Jadi sangat-sangat memberatkan lah istilahnya. Ya, Diberatkan dengan Tapera. Kemudian bisa dibilang ya tadi seperti transparansi dananya itu sangat minim ya Bung, karena meskipun ada ya dewan atau komite pengawasnya gitu, dan komitenya kalau nggak salah itu ketuanya itu Pak Basuki ya, Menteri PUPR, ada Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, ada Ibu Ida Fauzia Menteri Ketenagakerjaan, kemudian ada kalau nggak salah Komisaris OJK, sama ada profesionalis dalam hal itu. Tapi tetap aja masyarakat tuh masih memandang hal ini tuh berat gitu, meskipun kalau kita hitung ya 3% itu kecil lah, angka yang kecil. Tapi 3% ditambah sama persen yang lain itu udah sangat dihitung besar gitu. Kalau contoh lah di Yogyakarta ini aja dengan gaji yang 2 juta terus dipotong sampai 10% aja itu 200.000 tuh udah kayak kerasa banget gitu. Pemerintah pun juga tidak berkaca pada sejarahnya gitu ya, bahwa bertarung PNS itu ya, atau bahasanya ex Tapera sebelumnya itu juga memiliki bisa dibilang ya kejanggalan dan juga penyalahgunaan dan kerugian negara gitu tuh, dan sampai sekarang tidak terselesaikan gitu tuh. Bahkan tokoh sentralnya pada saat itu menjabat sebagai ketuanya yaitu Akbar Tanjung ini masih lolos gitu dari jerat hukum, cuman pada akhirnya juga terjerat itu di dalam kasus Bulog pada awal medio 2000-an gitu kan. Nah, pemerintah juga aku rasa pun dia tadi sempat kan disinggung ya soal isu yang dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat dihadapi oleh kasus Jiwasraya, Asabri yang dimana ya bukan lagi puluhan juta triliun ini gitu. bukan lagi ratusan ini kan. Apalagi dengan kasus kemarin ada kerugian negara dari tambang itu dari timah itu kan luar biasa gitu ya. Pada akhirnya pemerintah pun tidak dapat memberikan rasa kepercayaan dan rasa aman gitu bagi masyarakat untuk menyimpannya. Betul. Nah, ini menurutku satu hal yang cukup dilematis gitu tuh, bahwa pemerintah pun pada akhirnya
saat ini memang sangat-sangat perlu untuk merubah mekanisme dan juga sistem yang ada agar kedepannya ya tidak terjadi gitu pro dan kontra lagi gitu kan. Karena kalau aku melihatnya dari apa yang saat ini ada gitu, yang tadi aku sempat singgung juga ya, bahwa pemerintah itu belum menyediakan sama sekali yang namanya rumahnya di mana. Jadi kita cuma dikatakan ayo kita iuran, tapi apa yang memang dapatnya gitu kan. Oke, banyak memang masyarakat yang memang belum memiliki rumah, iya banyak. Tapi apa bukti konkretnya? Pemerintah ingin membuat suatu program yang disebut Tapera, tapi pada nyatanya pemerintah belum menyediakan. Supply-nya di mana? Demand-nya tapi memang mau tinggi, tapi supply-nya nggak ada, ya sama aja bohong gitu kan. Benar. Apalagi dengan harga tanah yang terus naik dengan cuman gaji gaji yang diatur oleh pemerintah, itu aku lupa di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu dibahas bahwasanya gaji maksimal per tahun hanya 4% yang naiknya. Ya, benar. Hanya Ini 4%. Sedangkan tanah itu naik dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 20%. Nah, dari mana pemerintah akan melakukan mekanisme pembayaran dan sebagainya? Ya jelas pada akhirnya ini cuma skema Ponzi gitu. Ini pembodohan dan pembohongan kepada masyarakat gitu tuh, bahwa ini menjadi satu hal yang memang harus dilawan, dibatalkan dan ditolak gitu oleh masyarakat secara luas. Kemudian kemarin itu kalau tidak salah saya baca-baca ada dana pensiun peserta Tapera, kan awalnya untuk ASN doang gitu kan, itu sekitar 500 miliar lebih itu belum dikembalikan. Dan juga dari dana 500 miliar itu kan para pensiunan lah ya, orang-orang tua, dan malah diperibet gitu. Bahkan kita juga tahu bahkan ada yang meninggal tapi kayak uangnya masih di situ. Cuma aku melihat di website dari Tapera itu ada bahwa uang yang 500 miliar itu udah diselesaikan lah gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi perusahaan, ini ada satu kalau bisa bilang asumsi masyarakat bahwa perusahaan ini kan terlibat nih 0,5%. Kalau perusahaan memberikan gaji yang besar kepada karyawannya, gaji pokok, otomatis kan 0,5% di perusahaan itu besar. Jadi perusahaan ini juga mengakali bagaimana gaji yang diberikan kepada karyawannya mereka itu kecil agar potongan mereka itu juga kecil gitu. Jadi kalau sebenarnya Tapera ini kayak benar-benar mencakup segala aspek gitu. Perusahaan juga kena dia bagaimana mengakali agar cost mereka itu tuh tidak banyak gitu. Ini menarik juga kalau bicara bila mana ada pro kontra gitu. Bahkan ya perusahaan yang dimana cuman mendapatkan 0,5% itu untuk menanggung biaya Tapera ini, mereka pun rata-rata semuanya menolak gitu terkait dengan kebijakan ini. Jadi ya bisa dilihat bahwa dari sisi dari pengusaha, dari sisi pekerja ya sama-sama menolak, dan memang ini melihat ada suatu kebijakan yang sia-sia gitu pada akhirnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk memberantas kalau bisa dibilang backlog yang ada? Ya pemerintah memang harus intervensi ke dalam ke dalam peraturan atau ke dalam hal tersebut gitu ya. Dia bisa untuk menyediakan perumahan-perumahan yang perumahan-perumahan yang ada gitu untuk menyediakan kepada masyarakat dengan bunga yang rendah, lalu juga dengan cicilan yang juga yang dipermudah dan lain sebagainya gitu. Pinjaman banknya juga dipermudah. Nah, karena kalau bisa dibilang inilah satu kesukaran yang memang dirasakan di Indonesia saat ini, bahwa kalau bisa dibilang pemerintah itu cuman melakukan skema Tapera yang sebenarnya pun ya tidak akan bisa dibilang bermanfaat banyak gitu, tidak akan memberikan keuntungan yang besar gitu bila mana pemerintah sendiri mengintervensi ke dalam pasarnya sendiri gitu. Kalau memangnya pemerintah hanya cuma sebagai ini, kami menyediakan segala macam, ya pada akhirnya nanti mungkin ya maklar-maklar akan makin meninggikan harga karena mereka punya dapat jaminan bahwa mereka bakal tetap dibayar gitu. Nah, tapi yang harus dilakukan pemerintah adalah ya mereka tetap menjaga suku bunganya lebih rendah, lalu juga dapat intervensi ke dalam pembangunan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sih menurutku yang harus dilakukan gitu tuh dalam hal ini. Pada akhirnya untuk aku katakan ya gitu ya, bahwa Tapera ini menuai pro dan kontra gitu. Mungkin ya kalau manfaat yang ibaratnya itu bisa dirasakan langsung tuh kan Tapera itu ada ya KPR juga ya kan, kayak dalam 1 tahun dari uang yang terkumpul baru bisa kita mengajuin KPR ke bank dan ya intinya bisa ngajuin KPR. Yang bisa dilihat itu dari KPR pada umumnya itu yang di Tapera ini cuma 5% flat. Jadi itu benar-benar flat selama 5%. Mungkin yang kalau dikira bisa kita bilang manfaat mungkin itu aja gitu. Tapi lagi-lagi kebijakan ini tuh masih kayak pemerintah tuh belum siap gitu untuk
bisa membuat menerapkan kebijakan ini gitu. Ditambah sama traumatik masyarakat tadi lah. Kita tuh sebenarnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Nah itu biasanya kalau kayak gitu sebenarnya solusi dan sarannya itu seperti apa sih Kak? Biar kayak masyarakat itu mengurangi trust issue soal isu-isu yang kemarin yang udah-udah gitu. Ya kita ganti pemerintahan ya. Enggak se ekstrim itu ya, enggak sampai revolusi juga ya. Kalau dari aku mungkin solusinya itu apa ya? Masyarakat kita tuh agak sensitif ya dengan uang, kayak contoh tapera kayak uang gua gitu. Kenapa lo yang harus ngurus gitu? Sedangkan kita tuh butuh uangnya. Jadi kayak solusinya tuh kayak pemerintah tuh harus bisa menyudutkan, maksudnya tuh memperkerut yang mana saja yang benar-benar bisa dibantu oleh tapera ini. Kalau untuk menyeluruh itu masih banyak, bahkan kalau dihitung-hitung ya, kayak nggak semua orang tuh pengen punya rumah gitu. Masih ada orang yang miskin. Aku selama hidupku mungkin 30 tahun aku ngontrak nggak masalah gitu. Apalagi kayak generasi kita Z tuh kan, mindset pengen rumah itu kalau nggak salah itu dibangun oleh para generasi sebelum kita gitu. Kayak ya kalau kita punya rumah status sosial kita tuh tinggi. Sedangkan generasi kita itu tidak mementingkan generasi kita, bahkan generasi selanjutnya tuh kayak belum tentu mereka tuh pengen punya rumah. Bisa saja tempat tinggal itu kan nggak mesti rumah, nggak mesti harus punya rumah. Jadi solusi dari pemerintah itu tadi harus bisa memperkecil target-target tapera ini tuh siapa aja dan yang benar-benar butuh gitu. Jangan tiba-tiba asal pukul rata gitu. Ya. Kalau waktu itu aku sempat lihat juga dari konfederasi buruh itu sempat mengatakan bahwasanya tapera ini tidak melibatkan unsur-unsur pekerja. Nah ini suatu hal yang sebenarnya selalu menjadi problematika dari pemerintah. Mereka tidak melibatkan yang namanya audiensi selalu juga tidak melibatkan yang namanya partisipasi publik gitu ya, terkait dengan tapera ini. Bahwasanya kalau mana memang pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan itu ya pertama dari alur birokrasi, lalu kedua juga dari mendengar dari suara di bawah, suara rakyat itu seperti apa gitu. Jangan serta-merta ya langsung memberikan tiba-tiba ada gitu kan. Kalau bisa dibilang ya sistemnya sistem Roro Jonggrang lah gitu ya, sistem kebut jadi SKS semalam lah, satu hari sistem kebut semalam ya, tiba-tiba undang jadi selesai jadi. Nah itu kan sebenarnya niat pemerintah itu bagus banget sih, semangatnya tinggi, cuman emang kurang memikirkan kepada masyarakat. ya betul. Jadi aku rasa apa ya, bentuk kajian yang komprehensif dari pemerintah sendiri sebelum menelurkan suatu bentuk kebijakan ini sendiri menurutku adalah suatu hal yang apa ya, fatal gitu, bahwa pada akhirnya ketingkat penerimaan di masyarakat pun akhirnya rendah gitu kan. Dan ini kasus-kasusnya bukan cuma ada di tapera, banyak, ada kasus Ciptaker, lalu juga kasus Omnibus Law, lalu juga ada semalam tiba-tiba undang-undang bisa benar IKN, lalu RUU Polri, apa namanya, UU KPK, itu revisi UU KPK itu kan juga sistem-sistem seperti itu ya. Pada akhirnya masyarakat kehilangan kepercayaan dan juga masyarakat kehilangan pemerintah kehilangan kredibilitas gitu di mata masyarakat gitu. Ya nih, menurut kakak sebenarnya tapera itu termasuk tabungan wajib atau jaminan sosial? Kalau untuk kita jaminan sosial itu kayak sama tapera itu kayak adanya tumpang tindih. Soalnya di dalam potongan-potongan gaji itu kayak kita ada jaminan hari tua, jaminan pensiun. Dari hal-hal itu kan saja membuktikan bahwa pemerintah ini udah ada gitu programnya. Terus kenapa harus ditambah tapera? Dari aturan dari dua hal atau beberapa dari potongan itu kan udah menunjukkan kesejahteraan gitu. Kalau ditambah tapera yang bener kata Bung Raffi, kayak ini belum jelas gitu sistemnya, rumahnya di mana gitu. Terus juga masa pemerintah nggak mikir bahwa harga rumah itu bakal naik gitu. Jadi kalau dibilang apa namanya, sebentar, saya kok lupa ya dengan satu kata. Mungkin Bung Raffi bisa sambil saya kata-kata yang apa yang saya ingin bilang tadi. Tadi apa? Soal apa? Sebenarnya tapera itu termasuk soal kalau ini sebenarnya memang penjelas gitu, karena pada dasarnya gitu di dalam UU Tapera sendiri ya ini sebenarnya lebih kepada tabungan gitu, karena memang tapera sendiri itu cuma melakukan penyimpanan dan penghimpunan dana gitu. Tapi sifatnya wajib untuk menyeluruh gitu, hampir seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kayak freelancer, lalu juga yang kerja di sektor informal bahkan itu pun wajib gitu untuk memberikan
sebagian Gajinya gajinya dipotong gitu kan, 3% kayak dipotong itu untuk diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada pemerintah. untuk Nah, mengelola. untuk mengelola pemerintah itu. Jadi ya pada dasarnya ini bukan jaminan sosial, karena pada dasarnya jaminan sosial itu udah ada gitu, mekanisme jaring-jaringnya yang untuk nanti pada masa pensiun dan lain sebagainya itu sudah ada. BPJS itu ya kayak contoh jaminan sosial gitu. Terus kalau Cuman dia ada manfaatnya gitu kan Kak, untuk kesehatan seperti itu. Cuman kan kalau misalkan tapera ini mengandung permasalahan yang kenapa kalau misalkan tabungan yang mana kan tabungan itu kan harusnya nggak perlu dipaksa gitu Iya, kan iya. Kak. Itu juga sebenarnya termasuk dari permasalahan dari tapera ini. Oke, lanjut. Sebenarnya ada nggak sih dari negara lain yang memang program tapera ini tuh serupa seperti itu? mungkin dari Bung Raffi. Kebijakan ini banyak ya di negara-negara lain. Aku kasih contoh-contohnya, ada kurang lebih di Asia Tenggara sendiri, ada di Malaysia, Filipina, Singapura tuh ada. Lalu juga kalau misalnya di negara Asia lain ada kayak di China, lalu juga Korea Selatan tuh ada. Kalau di negara di Amerika tuh ada Chile, Meksiko, lalu di negara-negara Eropa banyak, bahkan itu ada kayak di Jerman, Belanda pun ada. Nah, perbedaannya dengan negara-negara lain adalah besaran tarifnya yang dikenakan. Besaran tarifnya kayak misalkan di di Singapura itu kurang lebih adalah 17% ke atas. Nah, kemudian membedakan adalah beberapa itu kalau mekanismenya itu berbeda dengan kita. Kalau di kita kan lebih kepada penghimpunan dana, penyimpanan dana, nanti Dikumpulin semua dulu. nanti baru mungkin itu bakal dibentuk tuh nanti perumahan-perumahannya. Tapi kalau di sana enggak, mereka sudah menyediakan dulu. Nah, potongan dana ini buat apa? Nah, ini untuk menyediakan hunian murah gitu, hunian murah untuk para pekerja-pekerja tersebut. Nah, makanya di Singapura sendiri, kita yang contoh negara terdekat dari kita, itu backlognya atau kurangnya ketersediaan rumah, bahkan mereka lebih kecil banget kan itu dibanding Jakarta aja masih kecilan Singapura gitu. Ya itu Singapura masih lebih banyak gitu, lebih rendah gitu untuk kurangnya ketersediaan perumahan gitu, tempat tinggal gitu kan ya. Kalau Indonesia itu kurang lebih 11 juta unit kurangnya, sedangkan kalau di Singapura itu lebih rendah lagi. Nah, ini kan mekanismenya memang berbeda, yang pada akhirnya pemerintah itu aku rasa ya mungkin kurang studi banding juga gitu ya, kurang ngelihat gitu bagaimana mekanisme yang ada. Kalau misalkan kayak di Brazil itu tidak mewajibkan kepada semua pekerja gitu, cuman cuman beberapa bidang-bidang aja yang memang diwajibkan, kayak ASN, lalu juga ada beberapa pekerja memang yang sebelumnya tidak punya rumah dan itu bisa apply kepada pemerintah untuk mengajukan program ini gitu, program perumahan rakyat seperti itu. Kalau dari aku salah satu contohnya itu ada negara Filipina. Aku lupa nama nama programnya itu apa. Tapi itu benar-benar bisa kita katakan mirip dengan Indonesia, di mana mereka itu sekitar 3% juga potongan, bahkan 3 atau 4%, yang di mana tuh kalau nggak salah ada konsepnya tuh yang 2:1 kalau nggak salah, itu perusahaan tuh lebih gede nanggung dari tidak terlalu memberatkan tapi ada yang kalau gajinya ini menurut gaji, kalau nggak salah tuh gaji yang di bawah 1.500 peso itu tuh ditanggung oleh pekerjanya itu kalau nggak salah itu cuma 1% gitu, 3% itu perusahaan, sedangkan yang gajinya di atas 1.500 peso itu sekitar jadi 50-50. Itu kan mirip dengan Indonesia, tapi benar kata Bung Raffi, mereka itu udah nyiapin, udah ada rumahnya itu, dan juga transparansinya itu jelas gitu. Jadi masyarakat bahkan tingkat kepuasan dari mereka tuh diukur tuh sekitar 80% ke atas gitu. Nah, dari hal itu sebenarnya pemerintah tuh bisa untuk apa ya namanya, studi banding ya, kayak ngelihat Filipina yang ibaratnya hampir kita masih serumpun gitu, masih bisa untuk melihat bagaimana keberhasilan Filipina. Dan juga seingat saya Filipina itu juga bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia dalam menjalankan program itu. Bagaimana mereka melihat implementasi dari taperanya mereka itu tuh berhasil karena adanya kerjasama dari negara-negara yang lain gitu. Kalau bisa kita bilang tadi, pemerintah itu sebenarnya emang belum siap aja gitu untuk menerapkan kebijakan ini gitu. Ya, jadi aku rasa sebenarnya pemerintah sendiri ya
apa ya dengan negara-negara lain itu memang punya mekanisme yang sudah jelas dan juga di situ kuat gitu dalam hal pendanaan, founding dan lain sebagainya, dan pemerintahnya itu mau melakukan yang kita sebut sebagai political will gitu ya, kehendak politik untuk intervensi ke dalam pasar perumahan tersebut ya untuk agar dapat para pekerja itu mendapatkan rumah-rumah yang layak. Nah, sedangkan Indonesia sampai saat ini belum gitu. Ya kalau bisa dibilang gitu. Bahkan kita katakan ada Jogja gitu ya. Berapa sih harga tanah di Jogja gitu ya dengan satu daerah dengan daerah lain gitu kan. Ya padahal di situ secara nilai pasar gitu kan kebutuhannya juga tinggi gitu tuh. Tapi pemerintah tidak berusaha untuk masuk ke situ untuk menyediakan perumahan perumahan atau juga rumah-rumah memang yang bisa dibilang murah gitu yang dapat dijangkau oleh masyarakat juga gitu. Nah apalagi dengan gaji-gaji juga ya, misalkan kayak di Jogja itu masih berapa puluh 2 jutaan ya kan. Nah misalkan aku di Semarang itu 3 jutaan itu secara di Indef gitu ya, dari Indef waktu itu aku sempat melihat bahwasanya dengan sempat aku singgung juga tadi di awal bahwasanya dengan pengurangan tadi 3% atau 2,5% itu lalu ditambah lagi dengan banyaknya potongan-potongan yang lain, nah yaitu hilangnya daya beli masyarakat, apalagi di beberapa daerah yang tadi aku sebutkan mungkin kayak Jakarta, Semarang dan juga ya di Jogja itu biaya hidupnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan seharusnya bisa dibilang harga asli gitu ya dari cost hidup yang memang harusnya ditempuh oleh setiap orang itu. Oke nih, sebelumnya udah tahu nih gambaran mungkin gambaran tentang tapera ini gitu kan, terkait tadi udah disebutkan seperti manfaatnya apa saja, terus juga sasarannya seperti apa, seperti itu. Oke, jadi aku bakalan bisa ngambil kesimpulan dari kakak-kakak, yakni jadi tabungan perumahan rakyat itu adalah kesepakatan dari pemerintahan kan Kak. Nah, kepercayaan pemerintahan ini yang semangatnya itu terlalu tinggi tapi tidak memikirkan perasaan masyarakat ini gitu kan Kak. Kemudian juga kurang ikatan batin mungkin ya dari masyarakat juga gitu, yang tidak mempertimbangkan yang mana publik itu masih memiliki trauma gitu kan Kak. Udah banyak dilukai, tiba-tiba datang-datang ngasih tapera buat ini perumahan buat kalian bagi masyarakat yang berpenghasilan. Ya, datang layak mesaya gitu ya. Seperti itu, dan juga takutnya malah dana tersebut jadi takut hilang. gitu kan, takutnya malah nggak ada yang jujur gitu kan Kak. Emang ada yang jujur ya di Indonesia? Emang iya juga sih. Gimana Emang ya? tiap tahun anggaran naik loh. Anggaran naik gitu kan. Sebenarnya. Itu mungkin kita bakalan lanjut ke part atau sesi selanjutnya yang bakalan lebih menarik lagi untuk kita tonton. Jangan lupa pokoknya buat kalian tonton nanti part selanjutnya. Stay tune Hey guys. guys. Jadi udah dari masa lalu sampai sekarang belum diselesaikan gitu ya. Ya mungkin udah waktunya adat Perancis gitu ya. Bener, rumahnya ada tapi tempatnya itu tidak mendukung, orang tetap milih ngapain aku tinggal di situ. Kenapa yang diperas gitu itu rakyat kecil. Sebenarnya taperanya adalah akal-akalan pemerintah untuk menutupi APBN untuk IKN.